Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya hormati. Pernahkah Anda bertanya-tanya ketika kita mengerjakan ujian dari rumah, bagaimana universitas bisa memastikan semuanya berlangsung dengan jujur dan adil? Disinilah teknologi bernama Automated Online Proctoring atau AOP hadir untuk menjawab pertanyaan itu. Dalam video singkat ini, kita akan bersama-sama memahami apa itu AOP, bagaimana cara kerjanya, apa manfaatnya bagi kita semua, dan yang tidak kalah penting, bagaimana universitas melindungi privasi kita sebagai mahasiswa. Pertama, mari kita pahami apa sebenarnya Automated Online Proctoring itu. AOP adalah sistem pengawasan ujian daring yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk memantau peserta ujian secara otomatis. Bedanya dengan ujian daring biasa, di AOP tidak diperlukan pengawas manusia yang duduk di depan layar memantau satu persatu. AI lah yang bertugas sebagai pengawas pintar yang bekerja tanpa lelah. Teknologi di balik AOP mencakup 3 komponen utama. Yang pertama, computer vision, yaitu kemampuan komputer melihat dan menganalisis gambar serta video dari kamera peserta ujian secara langsung. Yang kedua, machine learning atau algoritma yang terus belajar mengenali pola perilaku normal dan membedakannya dari perilaku yang mencurigakan. Yang ketiga, analitik data, yaitu sistem mengolah seluruh data dan menghasilkan laporan yang dapat ditinjau oleh dosen atau pengawas. Beberapa platform AOP yang sudah digunakan perguruan tinggi di dunia antara lain Respondus Monitor, ProctorU, dan Examity. Universitas Terbuka telah menjajaki implementasi sistem serupa sejak tahun 2024 untuk ujian daring berskala nasional. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana AOP bekerja. Langkah pertama yaitu registrasi dan verifikasi. Sebelum ujian, mahasiswa login ke sistem, kamera dinyalakan, dan sistem verifikasi identitas mahasiswa melalui pengenalan wajah. Ini memastikan yang mengerjakan ujian benar-benar mahasiswa yang bersangkutan. Langkah kedua yaitu pemantauan real time. Begitu ujian dimulai, AI aktif bekerja. Sistem memantau pergerakan wajah, arah pandangan mata, suara di sekitar, dan aktivitas di layar komputer secara bersamaan. Semuanya terjadi secara otomatis. Langkah ketiga yaitu deteksi anomali. Jika terdeteksi perilaku yang tidak wajar, misalnya wajah lain muncul di kamera, mahasiswa sering melihat ke arah lain, atau ada aplikasi terlarang yang terbuka, sistem akan memberikan penanda atau flag pada momen tersebut. Langkah keempat yaitu laporan ke dosen. Setelah ujian selesai, laporan otomatis dikirimkan kepada dosen. Dosen kemudian meninjau momen-momen yang ditandai dan membuat keputusan. Bukan AI yang memutuskan hukuman, melainkan manusia. Dan langkah yang kelima, yang sangat penting yaitu mekanisme banding. Jika ada mahasiswa yang merasa ditandai secara tidak adil, misalnya karena kondisi tertentu seperti kebiasaan melihat ke bawah saat berpikir, mahasiswa berhak mengajukan banding dengan penjelasan atau bukti pendukung. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita perlu AOP? Bukankah cukup percaya pada kejujuran mahasiswa? Pertanyaan yang sangat wajar dan jawabannya bukan soal tidak percaya, melainkan soal keadilan. Manfaat konkret AOP antara lain, mencegah kecurangan secara aktif dan otomatis. AI memantau ratusan peserta sekaligus tanpa subjektivitas. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas nilai. Ijazah UT menjadi lebih bernilai karena diperoleh melalui proses yang terjaga integritasnya. Yang ketiga, memberikan data pembelajaran. Dosen mendapat wawasan tentang pola ujian mahasiswa untuk perbaikan metode pengajaran.
Selanjutnya, mendorong evaluasi diri mahasiswa. Mahasiswa dapat melihat laporan perilaku ujian mereka sendiri sebagai bahan refleksi. Lalu ada efisiensi skala nasional. UT dengan ratusan ribu mahasiswa di seluruh Indonesia tidak mungkin menghadirkan pengawas fisik di setiap lokasi. Singkatnya, AOP bukan alat hukuman. AOP adalah keadilan. Nah, kini kita sampai pada bagian yang mungkin paling banyak dikhawatirkan. Bagaimana privasi kita dilindungi? Kekhawatiran ini sangat sah dan patut diapresiasi. Data kita berharga, dan universitas memiliki tanggung jawab besar untuk melindunginya. Sebagai mahasiswa, kita memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu hak untuk tahu apa saja yang direkam, di mana disimpan, dan siapa saja yang boleh mengaksesnya. Lalu, hak akses. Kita dapat melihat laporan perilaku ujian kita sendiri. Lalu ada hak banding, yaitu jika kita merasa tidak adil, ada prosedur yang jelas untuk mengajukan keberatan. Dan yang terakhir ada hak perlindungan data, yaitu data kita tidak boleh dijual ke pihak ketiga dan harus dihapus setelah periode tertentu. Dan dari sisi universitas, universitas terbuka berkomitmen untuk 1. Menerbitkan Privacy Impact Assessment atau PIA secara terbuka, yaitu dengan dokumen yang menjelaskan secara teknis dan hukum bagaimana data dilindungi. Yang kedua, mengenkripsi seluruh data rekaman sehingga hanya pengawas resmi yang dapat mengaksesnya. Lalu, mematuhi regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, menyediakan forum dialog terbuka agar mahasiswa dan dosen dapat menyampaikan pertanyaan dan kekhawatiran secara langsung. Dan yang terakhir, melakukan audit sistem secara berkala untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan data. Transparansi adalah fondasi kepercayaan, dan kepercayaan adalah syarat utama agar AOP dapat berjalan dengan baik. Kita telah bersama-sama memahami automated online proctoring dari definisinya, cara kerjanya, manfaatnya, hingga komitmen universitas dalam melindungi privasi kita. Ingat, AOP bukan tentang tidak mempercayai mahasiswa. AOP adalah tentang memastikan bahwa kerja keras dan kejujuran kita dihargai secara adil. Jika masih ada pertanyaan, kekhawatiran, atau masukan, jangan ragu untuk menyampaikannya melalui forum diskusi, portal mahasiswa UT, atau helpdesk yang tersedia. Bersama, kita membangun budaya akademik yang jujur, adil, dan bermartabat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.